dari Al-Quran kami. Kalian sendiri yang mengganggu agama Islamnya gitu. Makanya saya bawakan kitab kalian karena apa? Kalian sendiri yang mencatut. Ya, mencatut apa? Istilah-istilah Islam. Jadi kalau hanya untuk didiskusikan nggak apa-apa bang. Yang jelas kan kalau kita bawa kitab kan ada data. Bukan berarti harus menghina gitu. Tapi saya tanya tentang toleransi ini boleh nggak tadi? Tadi kan Anda bawakan Quran Surah Al-Kafirun. Ya. Saya mau tanya, melalui kitab Anda yang saya bawakan tadi. Coba Anda buka 2 Yohanes 1 nomor 10 tadi bang. Saya lagi nggak bawa Alkitab bang, tapi bang. Ya udah, saya yang bukakan, Anda yang baca ya. Iya. Nih. Coba Saya bang, mau tanya, gimana penjelasannya gitu. Ini kitab Anda ya, 2 Yohanes 1 nomor 10. Itu kitab Jikalau seseorang Kristen apa itu? Kristen Katolik apa Ortodok itu? dua-duanya ada. Dua-duanya Mau ada. Katolik atau Protestan ada dua-duanya ayat ini. Oh ada Oke. dua. Sama ya? Sama. Nah nih, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Nah ini saya mau tanya, gimana bang toleransinya? Karena apa? Anda diajarkan untuk apa? Tidak boleh menerima di rumah Anda selain Katolik atau Kristen. Oh gitu. Terus gimana lagi bang? Iya gimana? Di mana toleransinya gitu ajarannya ini? Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Kalau saya ke rumah abang nggak boleh saya masuk ke rumah. Harus diusir saya karena saya Islam. Gitu. Nggak diusir juga gitu. Dan jangan memberi salam kepadanya. Nggak boleh nih abang terima saya di dalam rumah abang. Maksudnya memberi salam itu gini loh bang. Abang mengucapkan Assalamualaikum. Masa kita jawab Waalaikumsalam? Kita kan ini Kristen kan? Itu maksudnya gitu bang. Gitu. Ya jangan menerima dia di dalam rumahmu. Gimana? Jangan menerima di rumahmu. Gimana ya? Gimana tuh? Makanya. Kayak gimana? Jangan kamu terima di dalam rumahmu. Coba pikir. Di mana toleransinya kayak gitu? Masa saya yang Islam nggak boleh masuk ke rumah abang? Kayak gimana? Di mana ajaran toleransinya? Masuk dalam hal apa? Dalam bertamu gitu. Ya dalam hal apa? Dalam hal apa di dalam sini? Dalam hal ajaran yang berbeda. Gitu. Ya masuk hal apa dulu? Kalau bertamu aja welcome aja mah kita mah. Iya. Ya, tapi kitab Anda menuliskan kayak gitu. Macam mana? Ayo, kitab Anda yang menuliskan kayak gitu. Ya Kristennya welcome aja, betul. Tapi kitab Anda isinya kayak gitu. Ya. Gimana ajarannya yang kayak gitu? Nah itu bang. Jadi kalau untuk masalah toleransi, ya kita Islam diajarkan sejak kecil. Bahkan kita disuruh untuk apa? Berbuat baik kepada Kristen di luar agama Islam. Bukan cuma Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Bagi mereka yang tidak memusuhi Islam. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang di luar Islam yang mereka tidak memusuhi Islam. Nah tuh ajaran toleransi, kami disuruh baik dan adil sama Anda semua. Gitu. Ada lagi bang, ada lagi selain Al-Kafirun ayat 6 tadi. Kira-kira ada ayat Al-Quran apa yang menurut Anda janggal,
atau yang ada di benak Anda selama ini Anda dengar gitu tentang Al-Quran saya? Al-Kafirun apa lagi ya? Sama surat apa itu? Lupa pula aku. Cuma satu itu sih bang, yang ayat ke-6 itu Al-Kafirun aja sih menurutku. Iya, Kayak abang. iya. Ya, yang jelaskan saya jelaskan dan Anda udah ngerti gitu. Kenapa ada ayat tersebut? Ah, kan gitu. Oke, Bang? Oke. Ah, Itu oke. Ya kalaunya ada lagi silahkan nanya. Ya kalaunya nggak ada lagi ya mungkin Anda mau bertanya yang lain silahkan juga di luar Al-Quran boleh. Atau ya Anda memberikan waktu dengan yang di bawah antri gitu. ada sih, tapi abangnya takut marah gitu aku tanya gitu. Nggak pernah saya marah Bang kalau orang nanya ngapain? Ini agak rasis bang. Ngapain saya marah? Hah? Ini agak rasis pertanyaannya. Takutnya nanti Nggak kita apa-apa. nista agama abang Ya, apa yang nista. kalau bertanya nggak ada nista, nanti saya jelaskan. Nah, keluarin aja apa yang dituduhkan terhadap Islam. Mau mungkin agak kasar menurut Anda silakan. Aku mau bertanya ini aja. Ustadz gitu bertanya Ustadz bang, Ustadz di luar sana gitu. Kenapa mainkan cabul gitu? Nyabuli apa ya? Nyabuli santriwatinya gitu. Apakah itu bagus bang menurut Anda? Gitu. Apakah itu bagus Baik. di Islam? Ya. Baik. Jadi gini Bang, ya. Saya rasa semua agama termasuk Islam menganggap kelakuan tersebut salah. Betul nggak? Salah kan? Nggak cuma Kristen, Islamnya pun Bang, menganggap aku lihat. hal itu salah. Gitu. Karena ada ayatnya kayak gini Bang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Mendekati aja kagak boleh, apalagi melakukan. Sampai ya mohon maaf kan banyak terjadi di Indonesia nih. Pemimpin A, ya Ponpes A mencabuli santriwatinya kan kayak gitu. Itu adalah oknum di dalam agama Islam yang mana oknum tersebut menyalahi aturan dan ajaran agama Islam. Nah, jadi yang seperti itu oknum Bang. Ya bukan berarti dari ajaran agamanya. Kalau ajaran agamanya melarang, zina itu dilarang gitu. Nah, jadi seperti itu. Banyak kok Bang oknum. Setiap agama itu ada oknumnya. Tapi kalau kita berbicara hal itu ya tentang masalah pencabulan terhadap santriwati, coba Anda lihat di seluruh dunia. Jangan cuma di Indonesia. Islam dengan Kristen itu lebih banyak Kristen korbannya. Coba Anda lihat ke Perancis. Per tahun 2025 korbannya 300.000 Bang. Pendeta, pastor itu korbannya 300.000. Bayangkan. Coba Anda ketik di Google. Itu kejadian di Perancis, 300.000 korbannya dari jemaat gereja. 300.000 orang gak sedikit. Kalaunya oknum ustadz tadi, ya oknum ustadz tadi paling satu. Gak habis dia. Santriwatinya satu. Ada yang kemarin paling banyak 12, saya lihatkan kayak gitu. Cuma 12 daripada pendeta dan pastor sampai 300.000. Bayangkan. Ngeri banget gitu. Tapi itu kan di luar Indonesia, tapi ini aku pertanyaan di Indonesia gitu. Ya, coba kalaunya di Indonesia ada juga oknum pendeta yang mencabuli jemaatnya. Banyak Bang. Nih. Mana ada berita kayak gitu bang? Nih. Banyak kan ustadz. Banyak. Menyabuli santriwatinya gitu. Nih. Bentar ya. Nih. Bang. Mana? Coba kita lihat di Indonesia. Ya. Per tahun 2020. Pendeta di Surabaya diduga perkosa jemaat di bawah umur. Pendeta di Blitar tega cabuli 4 bocah.
Oknum pendeta cabuli anak hingga trauma. Pendeta yang cabuli jemaatnya terancam 15 tahun. Indonesia gitu. Nih, inilah oknum pendeta yang cabuli jemaat selama 6 tahun. Weh? Langganan gitu loh. 6 tahun langganan ini. Gitu loh. 6 tahun. Banyak bang di Indonesia ya pendeta ya. Apakah ini ajaran Kristen? Ya pasti enggak, kan gitu. Ya pasti enggak. Kenapa? Itu adalah oknum dari Kristen. Pendetanya atau pastornya mencabuli jemaatnya yang di bawah umur. Ah gitu. Oke. Jadi gitu. Jadi kenapa setiap kali Kristen atau Katolik itu bertanya, saya sering memberikan perbandingan terbalik ke agama Kristen atau Katoliknya gitu. Karena apa bang? Ya semua yang dituduhkan kepada Islam itu ada di tubuh Kristen semua. Bayangkan, apa yang dituduhkan kepada Islam itu semuanya telah dilakukan Kristen lebih dulu. Gitu tuh. Nah, ada lagi? Sudah sih, cukup sih. Ya, oke. Gantian yang di bawah. Nah, kalau baik, kalau ada pertanyaan lain, Bang Bernard silakan naik kembali nanti gitu ya. Oke? Oke.